Nah dengan AI itu sebenarnya, ini AI yang paling primitif sebenarnya media sosial. Media sosial itu mengenerate opini, ya. Bahkan kalau Ustadz perhatikan itu dengan ada polarisasi itu bisa jadi by design. Ya, kalau main Twitter itu kan suka ada tuh for you atau dari yang kita follow gitu ya. Itu sebenarnya algoritma supaya apa yang yang kebencian kita itu semakin membenci dan kejahatan itu semakin mencintai. Itu sebenarnya membentuk algoritma AI yang Ngonten ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di masimamnawawi.com, channel yang jernih berpikir, nyata berkarya. Dan ini adalah sebuah semangat untuk kita semua mengisi hidup kita dengan kejernihan di dalam berpikir dan semangat untuk berkarya. Kali ini saya ditemani oleh Mas Novi Aryan, ya, pemerhati dunia IT, dan pada kesempatan ini kita akan bicara AI ya. Iya, tentang AI. Alhamdulillah. Kenapa AI perlu kita bahas, kita ulas? Karena banyak yang kurang jernih juga melihat. Ada yang ketakutan gitu kan, ada yang sangat ketakutan, bahkan ada yang a priori, ya ada yang biasa saja, dan ada yang sudah menikmati, sudah menikmati hadirnya AI. Nah, bagaimana Mas Novi sebagai pemerhati melihat fenomena ini, terutama AI sebagai substansi, kemudian persepsi masyarakat terhadap teknologi yang baru dan sangat digemari oleh sebagian orang. Iya. Sebelumnya kemarin waktu Ustadz Imam WA saya kan soal peradaban ya gitu ya. Itu terus terang saya merasa tertantang gitu, karena memang biasanya kalau di kantor atau aktivitas sehari-hari yang kita pikirkan bagaimana AI itu terpengaruh terhadap urusan ekonomi ya, yang sifatnya pragmatis. Tapi kalau ngomongin AI terhadap peradaban, wow ini saya harus apa gitu ya, harus mikirin apa gitu. Karena memang kebanyakan kalau kita bahas soal AI ini orang langsung berpikirnya terhadap soal yang sifatnya pragmatis. Ya. Makanya ada namanya revolusi industri, itu kan sangat kapitalis ya. Bagaimana sebuah AI itu bisa ngebantu produktivitas, bagaimana AI itu bisa menghilangkan tenaga kerja, gitu ya. Nah ini makanya ketika Mas Imam minta saya bicara tentang AI dan peradaban, wah saya harus sedikit banyak merenung gitu ya. Kira-kira seperti apa ke depannya gitu ya. Dan memang betul masyarakat harus aware sih dengan AI, baik bukan cuma dari sisi teknologinya, tapi kira-kira nanti apa yang terjadi ke depannya. Kira-kira peradaban apa yang akan terpengaruh dengan hadirnya AI ini gitu. Ya. Memang pada akhirnya kita akan bahas itu sebenarnya. Biasa kita pakai pengantar dulu kan. Biar tidak langsung ke mungkin kalau ibarat kabel yang sekarang lagi banyak di soal orang udah ruwet ya. Karena sudah saling berlilit dan seterusnya. Nah, tadi kembali kepada soal substansi ya, AI sendiri itu harus seperti apa kita menyikapinya. Terutama paling tidak ada seorang tokoh mengatakan jangan sampai hadirnya AI ini membuat kita memarkirkan otak sendiri gitu kan. Memarkir otak sendiri karena sudah nyaman dilayani. Meskipun disampaikan oleh banyak pihak, ya AI hanya sebatas bisa menulis hal-hal yang sifatnya repetitif gitu ya. Berulang. Seperti apa Mas Novi melihatnya? Kalau ASD sebenarnya berkembangnya sudah lama, Mas Imam. Sejak tahun 50-an udah ada AI ya. Cuma memang kita sebutnya dengan weak AI, maksudnya AI masih lemah. Gitu. Kenapa AI lemah ya? Karena memang masih sangat tergantung dengan manusia. Perlu ada input, kemudian bisa kalkulator aja termasuk AI. Ya, betul. Jadi misalnya AI yang sedikit advance tuh ketika main catur ya. Kita main catur, kita gerakin pion ke sini, nanti lawannya seperti apa, itu sebenarnya masih termasuk weak AI. Cuma memang sekarang AI semakin ganas ya, karena sudah mendekati komputer seperti manusia. Gitu ya. Jadi memang akhirnya jadi rame gitu. Padahal AI sendiri sudah cukup lama, dan memang AI itu tools ya. Cuman memang bedanya dengan tools yang lain,
ya kita punya robot, punya otomasi, itu yang diambil alih biasanya otot orang gitu ya, pergerakan orang, physically orang, gitu, biological functionnya orang. Gitu. Tapi kalau AI itu justru yang diambil adalah kecerdasannya, gitu kan. Itu yang bikin heboh. Di teknologi yang lain kayak semacam IoT atau robotik itu yang diambil itu biasanya yang tergerus memang orang-orang yang bekerja dengan otot, ya. Tapi di AI ini yang diambil justru orang-orang yang punya intelektual. Ya. Itu makanya AI itu menjadi heboh gitu ya, karena memang semua lini jadi terdisruptif ya gitu ya, terdisrupt kenyamanannya gitu ya. Jadi memang, dan karena yang diambil itu adalah pikirannya gitu ya. Jadi memang efeknya jadi luar biasa, Mas Imam. Tapi semua tools, semua teknologi yang ditemukan manusia kan sisinya dua pasti. Ada yang merusak, ada yang justru melestarikan gitu ya. Contohnya kayak nuklir lah contoh ya. Nuklir kan temukan tahun berapa? Sejak oleh para fisikawan ditemukan tahun 33 kalau nggak salah ya. Sejak ditemukan unsur neutron di dalam atom gitu kan. Kemudian di testing di tahun 42 kalau nggak salah oleh ada konspirasi seorang jenderal dengan seorang fisikawan di Amerika ya. Kemudian dites tanggal 6 Juli, saya masih ingat 6 Juli 1945. 45, oke. Ya. Kemudian sebulan kemudian tanggal 16 Agustus 16 Agustus diledakkan di Hiroshima gitu kan. Dan Nagasaki. Itu hancur tuh. Bisa nuklir itu penemuan manusia yang bisa menghancurkan manusia itu sendiri gitu kan. Tapi tahun 51 kemudian keluar reaktor nuklir tenaga listrik PLTN gitu ya, dengan nuklir akhirnya ada manfaatnya juga gitu kan. AI juga seperti itu gitu kan. Bisa merusak ya, bisa memperbaiki gitu kan. Cuman itu yang jadi problem adalah memang AI itu yang diambil itu pikiran manusia, bukan ototnya, bukan geraknya. Itu jadi yang daya rusaknya bisa lebih masif, dan daya kebaikannya juga bisa lebih masif juga. Yang mengerikan itu memang ketika AI itu ketika nanti sudah sangat cerdas gitu ya, itu menjadi sebuah entity organisme tanda kutip baru gitu, yang bisa mempengaruhi tatanan budaya manusia gitu. Itu yang harus diwaspadai sih. Betul. Nah ini kalau istilahnya telah mengambil intelektual manusia, termasuk di dalamnya adalah skill sebenarnya. Karena kawan-kawan human editing ya, yang biasa bikin video sekarang sudah selesai penulis itu dengan penulis termasuk editing video, karena udah nggak perlu lagi pakai aplikasi-aplikasi yang mahal terus rumit gitu ya. Nah ini akan mendistrupsi juga pada aspek yang banyak orang tekuni, terutama anak-anak milenial. Nah ini kan berarti dalam tanda kutip akan menutup peluang kerja gitu kan. Ini seperti apa ini? Iya. Sebenarnya tiap ada fenomena industrial, revolusi industri itu selalu ada pekerjaan yang hilang. Ya, betul. Selalu ada pekerjaan yang baru gitu ya. Iya. Tapi kita harus membedakan antara aktivitas dengan profesi gitu ya. Sebenarnya kayak misalnya menulis itu bisa kita anggap sebagai profesi atau kita anggap sebagai hobi atau aktivitas gitu kan. Tapi sebenarnya fungsi menulis itu dari zaman Mesir kuno udah ada gitu kan. Cuman caranya beda dengan sekarang. Hieroglifik ya namanya, yang kalau digambar-gambar itu simbol-simbol itu menulisnya. Sekarang kita bisa pakai pakai tulisan tapi medianya mungkin agak berubah gitu ya. Saya pikir memang ada profesi menulis yang hilang, tapi kalau kita menganggap menulis itu sebuah aktivitas idealisme gitu ya. Misalnya Mas Imam pengen menulis tapi pengen dibacanya kelak oleh anak cucunya gitu ya, menciptakan legacy, itu why not, itu tetap selalu dibutuhkan. Adapun kalau misalnya ingin dimonetize itu, nah itu cerita beda ya. Itu cerita beda karena mungkin ada hal-hal baru. Kayak sekarang contohnya copywriter ya, untuk yang sifatnya kayak konten-konten konten kreator kan perlu penulis juga gitu. Dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Dan insya Allah kedepannya kalau mau kita memonetasi karya kita tulisan itu tetap ada. Jadi hilangnya pekerjaan ada beberapa sebab sih Mas. Pertama memang satu tidak dibutuhkan. Kayak contohnya penjaga tol itu udah nggak dibutuhkan karena udah tergantikan. Yang kedua mungkin juga karena supply-nya terlalu banyak. Maksudnya banyak orang yang bisa gitu.
banyak orang bisa. Misalnya dengan chat GPT gitu ya, kita bisa generate tulisan, bisa generate presentasi gitu kan. Ya akhirnya juga memang bisa dibilang orang jadi banyak yang bisa menghasilkan karya yang sama. Tapi itu kreativitas kita bagaimana AI itu nanti, atau kita sebagai penulis yang punya kemampuan menulis itu punya ceruk-ceruk yang bisa kita garap untuk dimonetize. Tapi again, kalau misalnya ngomongin menulis itu tidak harus dalam frame monetisasi. Bisa jadi hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan. Itu mungkin nggak ada di AI, tapi ada lebih idealisme ke itu idealisme di situ. Luar biasa. Dan kita sekarang masuk kepada ruang tatanan nilai masyarakat ya. Iya. Problemnya masyarakat menjadi sangat cenderung mudah terbawa oleh arus pragmatis gitu ya. Artinya kita tahu sepanjang sejarah revolusi industri, orang pasti sangat mudah terseret ke sana karena memang secara langsung membutuhkan kan yang namanya sumber penghidupan. Nah, ini apa berarti yang harus dibekali oleh para orang tua terhadap anak-anak sekarang, terutama yang sudah remaja yang akan masuk ke dunia kerja, apakah betul-betul melakukan sebuah proses adaptasi yang mungkin dalam tanda kutip ekstrim gitu, supaya bisa survive di tengah perkembangan teknologi ini, atau ada sesuatu nilai atau karakter yang mestinya dibangun dan itu bisa survive menghadapi itu. Iya. Ada yang bilang bahwa manusia itu sebenarnya kekuatannya ada di cerita ya. Kemampuan kita yang cerita itu yang nggak bisa tergantikan. Jadi semua bisnis itu harus ada ceritanya lah, ada backgroundnya. Misalnya Mas Imam pandai menulis gitu ya, bagaimana dikombinasikan dengan produk gitu misalnya, gitu. bikin ceritanya. Bagaimana Mas Imam misalnya bikin produk kaos misalnya gitu, dibubuhi dengan cerita-cerita gitu. Karena itu yang agak kesulitan AI menggantikannya gitu. Satu itu, yang kedua, kalau kita lihat perkembangan AI itu hanya menggantikan, sebenarnya sekarang udah repetitif pun udah ini udah bisa, udah sedikit cerdas lah. Jadi nggak, karena kalau repetitif itu sebenarnya termasuk yang AI yang lemah ya. Tapi AI yang sekarang itu, yang strong AI itu bahkan dia bisa mempelajari gitu ya, bisa mempelajari perilaku kita gitu ya, sehingga dia bisa menyimpulkan, gitu kan, bisa menyimpulkan, akhirnya bisa membuat sebuah model yang sebelumnya belum ada gitu. Itu keren banget saya maksudnya. Nah, itu yang lebih cerdas, nggak repetitif gitu kan. Nah, itu anak-anak muda sekarang seharusnya memang ada sebuah buku gini yang bilang gitu. Zaman AI itu, kalau zaman dulu kan kita ngomongin tentang ilmu pengetahuan ya. Betul. Tapi zaman AI itu adalah ilmu ketidaktahuan. Jadi karena dengan AI itu kita bisa mengenerate apa saja, menjawab apa saja. Justru yang dibutuhkan adalah critical thinking. Critical thinking. Kenapa sih kita harus begini? Kenapa emang harus begitu ya? Emang kenapa kalau kuliah itu harus bayar? Kenapa sih critical thinking itu? Karena kalau ngomongin yang sudah-sudah aja, itu semua udah bisa dengan AI. Nah, yang dibutuhkan anak muda sekarang adalah critical thinking. Karena kedepannya itu kita nggak ngomongin soal ilmu pengetahuan lagi. Karena ilmu pengetahuan sudah dijawab semua dengan AI. Yang kita perlukan adalah ilmu ketidaktahuan. Kita harus berpikir apa-apa saja yang belum dijawab AI. Menarik. Itu peluang ya. Salah satu basic itu tadi, critical thinking. Bagaimana kita bisa mengkritisi hal-hal yang yang kita anggap lumrah, gitu. Padahal kita bisa perbaiki. Coba kita bisa merenung banyak hal kan. Emang kenapa sih kalau kuliah harus S1 gitu kan? Emang apa sih S1, S2, S3 gitu kan? Itu kan hal-hal yang seperti itu. Apakah kita bisa melakukan yang anak S3 dapat, tapi kita juga sebenarnya bisa lakukan gitu. Banyak hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu ilmu ketidaktahuan. Bukan knowledge lagi, tapi unknowledge. Gitu. Luar biasa. Jadi sudah runtuh lah teori René Descartes itu ya, bahwa cogito ergo sum itu. Aku berpikir maka aku ada, sudah nggak perlu sekarang. Karena sudah bisa diganti oleh AI itu sendiri. Nah, itu bagi yang istilahnya punya kemampuan lah membaca gitu ya, menyikapi AI itu sendiri. Lalu bagaimana ini efek secara tata nilai? Karena kan nanti semua sudah bisa diselesaikan kan. Tata nilai ya. Ya, tata nilai kehidupan budaya masyarakat, termasuk
apakah masih perlu majelis taklim gitu? Kan ini bagian dari nilai-nilai hidup di masyarakat. Hidup, ya. Kemudian apakah masih perlu hormat kepada guru? Justru ketika guru gaptek, murid rajin di AI, berarti jauh tertinggal tuh guru. Nah, termasuk apa yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan kita? Ini pertanyaan bagus banget, karena kembali lagi ya, AI itu bagian dari pikiran kita, gitu ya. Sehingga ketika pikiran itu terkumpul, itu kan menjadi opini, kan? Akan menjadi tata nilai baru. Betul. Kita bisa kritisi gitu. Sebenarnya kayak namanya human HAM, hak asasi manusia. Konsesi-konsesi yang ada itu sebenarnya kan imajiner kan. Iya, betul. Itu kan hanya kesepakatan kan, hanya kesepakatan. Nah, dengan AI itu sebenarnya ini AI yang paling primitif sebenarnya media sosial. Media sosial. Media sosial itu mengenerate opini, bahkan kalau Ustadz perhatikan itu dengan ada polarisasi itu bisa jadi by design. Ya, kalau main Twitter itu kan suka ada tuh for you atau dari yang kita follow gitu ya. Itu sebenarnya algoritma supaya apa yang kebencian kita itu semakin membenci dan kejahatan itu semakin mencintai. Itu sebenarnya membentuk algoritma AI yang membuat polarisasi itu. Jadi para filsuf modern itu ngelihat AI itu justru benar tadi. Bisa merubah nilai yang sudah kita sepakati, kemudian bisa berubah gitu. Kalau saya pribadi, saya jadi berpikir bahwa dengan adanya AI itu, apa yang dikatakan Quran itu jadi benar semua. Ya. Apa yang diajarkan agama kita itu benar semua. Dan kita patuh aja tuh, ikutin aja tuh. Karena tadi misalnya Allah Maha Tahu, Alimul Ghaib, Dia tahu yang gaib maupun yang nyata gitu kan. Tadi balik kan, dengan ada AI kita sebenarnya kayak tahu semua, tapi ternyata kecenderungannya kita justru kayak merasa makin nggak tahu kan, kan paradoks ya. Iya, betul. Gimana kita banyak hal tahu, tapi hidup kita makin gelisah, karena memang ada ruang-ruang yang sebenarnya kita nggak tahu sama sekali, kan itu yang Allah tahu. Dan kalau kita ikuti tadi majelis taklim, kalau perintah agama kita menuntut ilmu, ya menuntut ilmu aja. Kalau kita suruh bermajelis taklim, ya majelis taklim aja. Teknisnya gimana, ya kita serahkan tadi seperti apa teknologinya gitu kan. Kalau hal-hal yang sifatnya nggak bisa digantikan, kayak misalnya naik haji gitu ya, AI mau seperti apa cerdasnya, kita tetap akan naik haji. Kita datang sholat berjamaah, nggak mungkin digantikan karena memang perintahnya adalah jamaah. Kita fokus aja itu sampai kiamat, secerdas apapun AI-nya. Karena dengan ada AI itu justru makin membuktikan bahwa manusia makin menyamakan, ya kalau kita ada orang yang menuhankan AI, seperti Lata Uzza, mana itu menuhankan AI, itu justru menyamakan kita dengan primata lain. Manusia itu kan punya, dengan binatang punya apa? Punya biologik. Manusia dan binatang punya kasih sayang kan? Kita lihat ayam, itu melindungi anak, itu punya kasih sayang. Kita lihat betapa cerdasnya cita, berapa cerdasnya tikus-tikus gitu bersembunyi. Ternyata binatang yang lain juga punya kecerdasan, punya nurani. Nah, ada satu sisi kenapa manusia itu berbeda dengan yang lain, yaitu spiritual. Spiritual. Jadi ternyata ini AI itu makin membuktikan poinnya apa sih kita menuhankan akal. Toh akal sudah digantikan dengan AI gitu kan. Ya itu spiritual itu. Jadi tetap fokus saya sih sebenarnya ke masalah spiritual itu. Jadi apapun yang terjadi, secanggih apapun teknologi, kita ikutin aja apa yang sudah diajarkan agama ke kita. Fokus ke situ aja. Makanya kadang saya berpikir mungkin era postur itu sudah masuk ke garis finish ini. Jadi sekarang masuk kepada yang truth itu lagi. Seperti siklus kata Ibnu Khaldun, teori kehidupan. Karena pada akhirnya apa sih yang hebat dari rasio gitu kan? Ketika semua sudah data terkumpul, sebuah alat bisa bekerja, manusia membutuhkan itu. Nah, pertanyaannya kemudian, ini yang lebih banyak dibahas oleh Rolf Dobelli ya, yang nulis The Art of the Good Life itu, bahwa manusia itu sekarang ternyata butuh bahagia. Nah, apakah AI ada relevansinya atau bahkan ini jadi penghambat? Bagaimana, Mas Novel? Iya. Sama tadi. Kan revolusi industri 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat setelah 4 namanya Society 5.0 gitu ya. Jadi ada track teknologi, ada track humanisme gitu ya. Track teknologi tadi revolusi industri 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 itu kan blockchain, AI, IoT, ya, cloud computing dan macam-macam itu. Yang dari track itu adalah yang tadi. Jadi diharapkan dengan adanya AI itu
justru menimbulkan atau men-trigger society 5.0. Jadi lebih ke human centric. Bagaimana semua teknologi yang kita punya itu difokuskan kepada human centric, artinya bagaimana membahagiakan manusia gitu ya. Bagaimana membahagiakan manusia. Jangan sampai kayak tadi nuklir dibikin tapi akhirnya memusnahkan manusia. Semangatnya seperti itu. Dan itu harus kita selalu dengung-dengungkan, semua teknologi itu fokusnya ke manusia. Dan memang nanti pada saat tertentu itu kesenjangan ekonomi akan sangat, kalau dibiarkan akan sangat jomplang. Ya, kita tahu kemarin Google itu memecat salah satu karyawannya dari Ethiopia kalau nggak salah. Itu karena memang pas dia ngelihat fenomenanya, ini serem banget nih. Karena ekonomi itu akan dikuasai orang kulit putih. Di mana orang kulit putih akan menguasai AI, menguasai teknologi. Sementara orang Ethiopia di Afrika, di tempat kelahiran beliau itu jauh banget. Gitu, kan. Akhirnya dia membongkar agenda Google, akhirnya dipecat lah gitu sama itu. Karena memang itu kesenjangannya itu akan sangat luar biasa. Nah, kalau kita biarkan itu, ya memang orang akan semakin kaya. Tapi kalau kita renungkan lagi, ya, orang kalau kaya sendirian, dengan dibandingkan orang-orang miskinnya lebih banyak, sebenarnya dia bahagia nggak? Ya kan? Misalnya saya kaya sendirian, kok saya kesendirian? Akhirnya lihat orang lain banyak yang miskin, kesenjangannya itu dia nggak muncul kebahagiaan. Justru nanti keseimbangan akan muncul. Yang kaya akan memperhatikan miskin. Harusnya ya, yang miskin juga akan banyak belajar sehingga ada keseimbangan. Makanya disebut dengan human centric. Itu makanya pentingnya kita mengiringi teknologi dengan spiritual supaya tadi tuh kesenjangan nggak terlalu menganga gitu kan, tapi makin mendekat. Betul. Ya. Dan itu sangat berbahaya kalau sampai menganga. Mengerikan sekali. Harus ada rekayasa itu dari berbagai bidang. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, ini yang kaitan dengan peradaban. Ini kalau melihat opini dari Fritjof Capra dalam bukunya Titik Balik Peradaban itu memang dikatakan bahwa tidak ada satu kehidupan manusia seburuk yang dihasilkan peradaban Barat. Ya itu. Jadi banyak sarjana ekonomi, bahkan doktor ekonomi lahir setiap tahun, tapi kemiskinan tidak teratasi. Rumah sakit berdiri hampir setiap saat ya di pusat-pusat keramaian, tapi ya orang sakit makin banyak. Artinya ini menjadi satu perhatian dari Capra seperti itu. Kemudian ya tadi ditambah nuklir, AI kita tidak tahu apakah jadi nuklir sosial gitu kan atau seperti apa, kita belum paham. Tapi pertanyaannya, apa nih umat Islam yang mau ditawarkan? Karena kalau nggak ada ide juga, kemana kan nggak bisa. Betul. Nah, apa yang harus dibangun oleh anak muda, generasi Islam, agar bahwa ternyata yang dilakukan Rasulullah itu yang paling utama dulu. Jadi Nabi kan tidak meninggalkan teknologi, tapi meninggalkan manusia dengan nilai-nilai spiritual tadi ya, sebagai pembeda dari yang lain. Pandangan Mas Novi? Iya betul. Yang tadi saya bilang itu banyak orang-orang Barat itu yang menuhankan tadi istilah kita unknowledge, ilmu ketidaktahuan itu justru mereka kadang tidak menyadari bahwa dirinya sendiri memang nggak tahu. Merasa tahu itu ya? Dia tahu bahwa ketidaktahuan adalah sesuatu yang mutlak, tapi di sisi yang lain dia kayak ada satu bukunya itu, saya nggak mau mempromosikan. Dia seorang filsuf modern gitu. Dia mengkritik Nabi Muhammad SAW gitu, bahwa Nabi Muhammad itu mencela kaumnya sebagai kaum yang bodoh, kaum jahiliyah. Tapi ketika kaumnya itu ketika dia sudah cukup besar itu Nabi Muhammad dan kaumnya, kemudian dia langsung berbalik bahwa ajaran terakhir ada ajaran dia. Itu kan justru menunjukkan seolah-olah dogma Islam itu stop di situ. Nah, dia justru malah nggak tahu kan, tapi dia sok tahu soal agama Islam. Nah, sama tadi orang-orang kapitalis dan macam itu memang dia prinsipnya kan memang kerakusan kerakusan supaya dia tetap kaya, tetap dengan ketakutan akan masa depan gitu. Jadi dia ya banyaklah film-film fiksi yang orang pengen menguasai dunia, ya film-film fiksi kayak film dari Marvel gitu kan memang pengennya kayak menguasai dunia. Itu betul kan, memang mentalitas yang dibangun sama mereka. Tapi at the end mereka sendiri dengan kekonsistensian umat Islam dalam menata spiritualitasnya itu akhirnya memang ketarik sih. Jadi kalau menurut saya orang Islam itu fokus aja dengan amal yang ada di depan kita. Orang boleh ngomong AI, tapi ingat tetangga kita juga masih ada yang butuh susu, butuh pendidikan. Kita tolong mereka. Saya sih berpendapat, yes kita
nggak apa-apa berpikir, tapi Allah akan menilai kita dengan apa yang kita kerjakan, Lakukan, apa yang kita amalkan. Kita nggak ada ceritanya umat Islam. Bahkan sebelum Renaissance, Islam yang bikin Eropa itu mengakhiri Dark Age-nya. Kan? Malah kita yang menjadi pionirnya gitu kan. Jadi anak-anak muda tetap fokus sama amalnya gitu kan. Boleh bikin robot, tapi tetap amalnya itu. Kita bikin robot, misalnya contoh bikin karena saya kemarin barusan ada event gitu ya. Jadi bikin robot itu jadi waitress, jadi pelayan restoran gitu ya. Jadi pelayan restoran, dia pencet apa, dia pencet jus semangka misalnya, dia akan kirim. Sangat-sangat robotik. Tapi again, yes, mungkin pekerjaan kita sebagai waitress akan tergantikan sama robot gitu ya. Tapi ketika robot itu berjalan, ada nenek-nenek jatuh karena kepleset gitu. Apakah robot itu menolong? Ya. Robot bisa nolong nggak? Ya, robot tahu nggak ada dompet jatuh punya orang? Mas, ini dompetnya ketinggalan, kayak gitu. Itu peranan yang hanya digantikan oleh satu sisi manusia yang nggak mungkin digantikan adalah spiritualitas. Ya. Kalau kita fokus dengan spiritualitasnya itu, ya AI jadi kembali pada fungsi sebagai tools, dan kita tidak memandang dia sebagai sesuatu yang mengerikan gitu. Tetap harus ada. Saya semakin yakin bahwa memang at the end kita akan kembali pada kejenuhan gitu ya, bahwa ya benar kita akan kembali sama Allah. Kita di sini sebagai khalifah yang diutus Allah untuk merawat bumi. Gitu kan. Teknologi cuman setetes air yang Allah tahu gitu kan. Bahkan Einstein sendiri menduga bahwa nanti perang di akhir zaman itu justru pakai tombak gitu ya, pakai kembali itu. Nggak tahu ceritanya akan seperti apa. Dan mau tombak, mau AI, whatever, yang penting la ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak nih Mas Novi atas waktunya. Alhamdulillah, sahabat sekalian, pada akhirnya kita bisa menggarisbawahi bahwa AI ataupun teknologi, robotik dan seterusnya adalah satu temuan manusia yang hanya mampu bergerak pada dimensi mekanik. Ya, artinya bekerja secara fisik itu bisa diganti oleh ilmu pengetahuan. Tetapi apakah manusia yang punya rasa, punya jiwa, punya hasrat, bahkan punya kerinduan spiritual itu juga bisa dihadirkan? Saya kira itu hanya ada dalam diri manusia, dan manusia tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang melebihi kecerdasan manusia itu sendiri. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan manusia. Maka dalam konteks ini, perkembangan teknologi apapun, pandang secara objektif, ya, secara teliti, dan pada akhirnya banyak beramal. Banyak beramal. Karena pada intinya itulah yang akan menjadi bekal kita dalam menempuh hidup yang kita tidak tahu. Ilmu ketidaktahuan, unknowledge ya, itu luar biasa. Ilmu ketidaktahuan artinya kita masih melihat bahwa di tengah-tengah kemajuan pemikiran manusia, produk teknologi dan sebagainya, masih banyak misteri yang manusia tidak tahu, dan itu hanya ada di dalam panduan Quran. Yang kembali lagi ke sana, yang konstan cuman Quran, ajaran Allah yang paling konstan. Yang lain nisbilah. Jadi kita ngaji lagi ke masjid, gitu kan, rame-rame, bangun budaya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Saya pikir itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.